Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Barayat Channel. Saat ini Barayat Channel sedang berada di perbatasan wilayah Cihaur dan Sukamukti, tepatnya di Blok Loa, sebelah barat ujung wilayah Desa Cihaur, Kecamatan Cilegebang. Sengaja Barayat Channel ingin meliput wilayah ini, wilayah potensi yang luar biasa, agar Barayat Channel semua, apalagi pihak-pihak kepentingan di wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya Desa Cihaur, Kecamatan Cilegebang, bahwa janganlah sekali-kali mengabaikan potensi alam yang ada. Baik, kita saksikan bersama bagaimana bukti nyata potensi yang selama ini terabaikan. Barayat Channel, saya ditemani oleh Ketua Kelompok Tani Kisrut, ini Pak Wahidin, dan perjalanan dari rumah ketua sampai lokasi ini cukup lumayan menyita waktu dan kita sama-sama akan menelusuri wilayah pertanian yang merupakan potensi dari Desa Cihaur. Nah, ini dengan kita lihat, kita bisa melihat bersama beginilah pertumbuhan padi yang tertanami oleh petani kelompok tani Kisrut di Blok Loa. Ini begitu suburnya dan sehat, dengan kontur sawah, dan ini pematangnya. Petani begitu rajin dan seksama memelihara bagaimana membuat pematang yang kuat dan kokoh dan sehat bagi tanaman, dan ini sangat bersih sekali. Baik, kita telusuri bersama. Aduh, cukup lumayan nih perjalanannya. Iya, awas hati-hati tua. Nah, ini jalannya ke sana gimana, Pak? Bisa terus. Bisa. Baik. Apa ke tengah sawah aja sini, Pak? Ya, ke tengah sawah boleh. Sini. Ya. Barangkali ada ranjau di situ, ranjau babi. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas pertumbuhan padi di sini. Walaupun tidak menggunakan sistem legowo, tetapi jarak tanamnya cukup renggang, sehingga memberikan ruang tumbuh untuk tanaman. Tuh. Dan ini bagian lahan yang belum terkelola dengan baik, baru tertanami oleh ya tanaman-tanaman yang seperti pisang juga kurang baik. Nah, ini padi cukup baik. Nah, jarang sekali di lahan-lahan yang lain melihat pertumbuhan padi dan atau kondisi tanaman yang begitu sehat. Dan ini di sini cukup sehat tanamannya.
Warna daun pun tidak menandakan kebanyakan N atau kurang N. Sangat sempurna. Dan ini kita temukan saung petani. Alhamdulillah ada saung di sini. Nah, luar biasa. Nah, sini juga kita lihat tuh ada ibu taninya. Aduh. Jadi potensi ini sayang sekali kalau oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten diabaikan. Ya. Karena terbukti di sini sangat subur dan sumber air jelas ada. Sumber air cukup mencukupi lah karena ada sumber mata air di sana. Ada sumber mata air, Pak. Ya. Di Itu Curut ya. Itu pohon loa apa pohon kisut Iya, itu, Pak? pohon loa. Itu ada pohon loa. Pohon loa udah kisaran dari sebelum merdeka juga udah ada itu. Tuh di sana ada pohon loa. Pohon Mata air loa. satu-satunya mata air tuh, yang paling besar. Pohon loa. Karena ini jarak terlalu jauh. Pohon loa besar dan sangat dilindungi, dipelihara oleh pemiliknya karena di situ ada sumber mata air. Nah, kita kemana lagi? Ke sana? Ya, boleh. Ya. Ketemu di saung tani yang satu. Oke. Sengaja Baraya Channel berkelana ya, menelusuri wilayah ujung ya, wilayah ujung, dan hanya orang-orang tertentu yang tembus ke daerah sini. Ya, berbahagialah bagi Baraya Channel bisa meliput kegiatan di sini. Oke. Dan ini ada pemandangan yang indah. Nah, mungkin tidak semua Baraya Channel tahu dengan makhluk ini. Ya, makhluk ini namanya kaki seribu. Kaki seribu ini memiliki manfaat bagi kesehatan, bagi yang memiliki panas, ya, panas tinggi. Ini bisa direndam, ya, di air bersih. Ya, tanpa mengganggu kehidupan binatang ini, dan airnya bisa bermanfaat bagi pemilik penderita penyakit dalam. Ini mitos atau fakta walau alam, tapi banyak masyarakat menggunakannya dan meyakininya bahwa berkhasiat seperti itu. Baik, kita lihat dari kejauhan. Di sini juga ada petani yang sedang menyemprot pestisida organik. Ya, cukup aman lah ya, cukup aman karena organik itu ya sistemik sifatnya. Nah, ya kalau kimia ini sangat, apalagi yang kontak, ini sangat salah pengaplikasiannya. Tapi ini karena organik ya, matahari masih rendah, masih bisa toleran. Nah, baik, kita telusuri kembali perjalanan kita dan dilanjut. Nah, ini ketua Poktan Kisrut masih semangat. Ini kami perjalanan udah setengah jaman lah ya, setengah jaman, tapi beliau masih semangat.
walaupun belekak-belekuk. Nah, kalau ketua kelompoknya semangat, Baraya Channel pun kebawa semangat. Semangat, maju. Nah, ini tanah tidur ya, yang belum termaksimalkan, teroptimalkan dikelola ya, karena keterbatasan tenaga kerja dan fasilitas yang lainnya. Pengairan secara otomatis. Tempatnya ini belum ada, Pak. Ini Tani dengan rajinnya nanam. Itu tanaman apa ya? Kangkung atau apa ya? Bayam kali. Nih. Nih. Oh iya, tanaman kangkung. Nah, ini tanaman kacang buncis kayaknya, kacang buncis. Dan ini tanaman timun, nah timun. Kemudian luar biasa ada sistem pengairan dan ini ada, waduh, mekanis ya, sangat mekanis sekali, teknologi lokal. Jadi ini fungsinya untuk mengendalikan hama ya, hama lah, hama yang punya telinga ya. Nah, digerakkan oleh air yang mengalir air sawah, tetapi dimanfaatkan untuk menggerakkan. Nah, seperti itu ya, kita saksikan, sangat inovatif sekali ya. Mudah-mudahan Baraya Channel, Baraya dimanapun, Baraya petani dimanapun berada ya, pecinta Baraya Channel yang menonton video ini ya, bisa mengambil hikmah dari perjalanan kami, dan salah satunya adalah sistem pengendalian hama dengan air terjun kayak seperti tadi itu. Luar biasa, sangat inovatif tani. Itu kalau ada 10 aja udah bagus gitu. Cuman petani baru pasang 1 ya. Sangat sehat padinya. Nah, ini yang sudah padi yang sudah mulai keluar malai ya, keluar malai dan siap merekah kena panas untuk menghirup ya, menghirup sinar matahari dengan nuansa fotosintesisnya. Luar biasa, sehat padinya. Kalau di lokasi seperti ini, satu tantangannya adalah hama ya. Ada hama yang ya notabene apa ya, mitos lah, dimitoskan, yaitu Bravo Alpha Bravo Indian babi. Nah, yang satu itu agak mitos ya, agak misterius lah masalahnya. Dan TIKUS
tikus. Nah, dua keluarga yang berbeda ukuran itu ini sangat mengganggu, tetapi hanya dengan teknologi yang tadi, pinter-pinternya petani untuk menghelaknya. Mereka tidak bisa dikasarin, ya, diradikalin nggak bisa. Jadi dengan jalan begitulah cara pengendaliannya, bunyi-bunyian gitu. Dia akan merasa terusir, tidak suka untuk mendekat tanaman. Itu paling ya orong-orong. Waduh, ini ada pintu. Nyanak plastik bukan Pak? Ya beli nyanak kantong ya. Nah, Baraya Channel dimanapun berada, ternyata Baraya Channel ini ditemani oleh para pejabat tinggi dari kehutanan, ya. Ada Pak Roni, ya, ada Pak Supandi. Nah, eksklusif sekali beliau sudi untuk mengikuti jalan-jalan di hari Jumat ini bersama Baraya Channel. Nah, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sejenak di saung indah ini, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini juga yang nggak gegeh wilayah ini. Pak Atang dan ini Pak Roni, ini ketua kelompok Serut dan ini Pak Supandi. Nah, selamat ke ketua kelompok dulu, Pak Ketua. Ya, siapa? Setelah kita jalan-jalan, Ya. ternyata memang potensi di sini luar biasa yang dibuktikan oleh tanaman padi yang begitu sehat. Ya, betul. Nah, selanjutnya bagaimana rencana kedepannya dengan potensi yang ada ini dan bagaimana respon dari pemerintah desa dan masyarakat sekitarnya? Silakan Pak. Ya, untuk kedepannya, satu saya berharap karena ini jarak tempuh yang begitu jauh, ya satu-satunya jalan untuk memajukan di sektor pertanian di lokasi Kiserut yang posisi ada di Loa, kita satu-satunya jalan yaitu kita bikin aset jalannya dulu gitu. Untuk kedepannya, untuk penanaman, saya pun mempunyai program dalam arti ini tidak akan padi terus, mungkin akan tumpang sari, karena ini sawahnya itu lahannya itu hamparan tada hujan. Jadi kalau padi terus itu tidak akan tercover sama air. Jadi satu-satunya jalan mungkin kedepannya ada program untuk. Tapi kan ada sumber air Pak. Iya, sumber air ada beberapa titik. Cuma sampai sekarang belum tercover Pak, belum termanajemen dengan baik ya. Iya betul. Makanya mungkin kedepannya setelah ada aset jalan masuk ya mungkin kita bisa ke depan bikin sumur bor apa pengajuan sumur bor. Ya mungkin untuk sektor padi terutama ya mungkin bisa 1-2 kali. Untuk sementara mungkin cuma 1 kali, kedepannya itu kebanyakan palawija. Itu palawija ya sayuran lah biasanya. Sebagian yang dekat sumber air itu masih ditanam. Ya mungkin itu. Ya, baik, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana tanggapan dari penyuluh kehutanan. Nah, ini penyuluh kehutanan dari provinsi, Pak Supandi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gimana Pak Mar? Ya, baik, apa yang dapat saya bantu? Ya, siap.
Bara Channel selalu eksis mengangkat potensi-potensi yang masih termarginalkan, dan mudah-mudahan dengan eksistensi Bara Channel bisa semua stakeholder, semua yang terkait yang merasa tanggung jawab untuk mengoptimalkan dan mengangkat martabat petani, martabat wilayah ini bisa termotivasi, Pak. Nah, di sisi kehutanan sendiri bagaimana, Pak, menurut Pak Supandi? Ya, kalau dari sisi kehutanan ya memang untuk Desa Cihaur itu sangat potensi gitu. Sangat potensi baik dari segi untuk tanaman, terutama di sini potensinya itu tanaman bawah tegakan hutannya. Karena ini yang sudah dilaksanakan itu, kalau di di kehutanan itu namanya agroforestry, Pak. Oh iya. Agroforestry seperti yang tadi kita lihat di sepanjang jalan, bahwa di situ kan ada tanaman MPTS, ada tanaman kayu-kayuan, ada juga tanaman bawah tegakannya. Iya. Nah, cuman di sini masih ada lahan-lahan yang masih belum dimanfaatkan. Ya, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kelompok Kisrut ini, ya mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Siap. Ya, mungkin kalau misalnya ada program, ya mungkin kita diikutkan ke program. Kalau tidak ada, ya mungkin wayahna kelompok harus swadaya untuk Bentuk tanggung jawab iya, bersama. tanggung jawab bersama. Karena sekarang ini kan kalau boleh dibilang Pak Gubernur sendiri sudah eksis kaitannya dengan program GTPP, yaitu program yang dikeluarkan Pak Gubernur itu untuk tahun 2020 sama 2021 itu ditargetkan sebanyak 50 juta pohon. Ya alhamdulillah kemarin akhir tahun 2021 itu mencapai 54 juta pohon. Ya, untuk tahun 2022 itu ada program lagi, ditambah program itu jadi 20 juta pohon lagi. Oh gitu. Gitu. Ya, sekarang ya mungkin semua kegiatan itu, semua istilahnya stakeholder itu diminta kontribusinya, baik dari program, dari PPLing, dari pajak kendaraan, termasuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai izin itu diminta kontribusinya untuk menyumbangkan bibit. Nah, ya mudah-mudahan gitu 20 juta pohon untuk tahun 2022 bisa terpenuhi. Nah, sehingga saya juga selaku penyuluh kehutanan ikut berpartisipasi dengan membuat persemaian swadaya yang nantinya, artinya swadaya itu dari penyuluh kehutanan bekerja sama dengan kelompok tani, di mana kelompok tani yang melaksanakan persemaiannya nanti disebarkan ke anggota kelompok atau ke masyarakat yang membutuhkan. Itu kebetulan penyuluh kehutanan CDK 8, terutama Kabupaten Kuningan, itu udah hampir tiap tahun gitu diadakan membuat persemaian swadaya yang dilaksanakan bersama kelompok tani. Mungkin itu untuk mendukung program GTPP yang sekarang digulirkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Ya, gitu. Terima kasih Pak atas Sama-sama penyampaiannya. Baik, di sini kita telah kedatangan tamu istimewa, luar biasa nih, kasepuan kita. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang. Luar biasa ikut. Selamat ikut dengan perjalanan
kami Baraya Channel Alhamdulillah. untuk menelusuri potensi Desa Cihaur. Dan mudah-mudahan harapan kami ada masukan-masukan Pak dari Pak Roni untuk sama-sama mengembangkan atau bagaimana caranya untuk membangun potensi yang ada di sini Pak. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Mar. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah bisa bertemu dengan rekan-rekan pertanian dari penyuluh dari kelompok juga. Memang dari awal itu Cihaur itu bagi saya pribadi namanya kegiatan penanaman itu seperti sudah melekat dengan warga Cihaur. Kelihatan kita di lapangan, lahan-lahan itu jarang terlihat kosong. Ada tanaman besar di bawahnya, tanaman bawah tegakan seperti empon-empon, kunyit, laja, jahe itu. Jadi mengidentikan bahwa warga Cihaur itu sudah gemar menanam. Pada saat ada tebangan segera itu ditanam kembali. Sehingga lahan-lahan kosong itu relatif kecil. Kemudian apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Kelompok, memang akses lah yang sangat urgent yang harus diutamakan dalam rangka disebutkan jalur distribusi, bisa itu pengeluaran bibit atau pasca panen kita memerlukan akses jalan sehingga memudahkan masyarakat untuk dikatakanlah apa yang dihasilkan oleh Desa Cihaur cepat bisa terdistribusi keluar sehingga perekonomian berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan yang seperti tadi dipaparkan oleh Pak Supandi, penyuluh kehutanan, memang kegiatan dari penghijauan Provinsi Jawa Barat seperti gerakan GTPP, sebutkan gerakan tanam pelihara pohon itu sangat betul-betul ditunjang oleh kelompok yang siap untuk memelihara tanaman sehingga tidak katakanlah asal menanam, setelah menanam ditinggal, sehingga kelanjutan daripada tanaman tersebut dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sementara itu Pak Amar yang bisa saya sampaikan, terima kasih kesempatannya bisa ikut silaturahmi. Baik, terima kasih. Baraya Channel pun selalu menemani para kelompok tani Desa Cihaur, salah satunya kelompok tani Cikiserut yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Wahidin. Baik, alangkah tidak sempurnanya ya kalau masakan itu sudah ada gulanya, sudah ada garamnya, tetapi sekalipun dikasih bumbu-bumbu yang lain, kalau tanpa penyedap rasa ya Royco atau apalah ya kurang enak dinikmatinya. Begitu juga pertemuan saat ini. Nah, alangkah tidak sempurnanya kalau kita tidak menanggapi bagaimana dari tokoh petaninya nih. Ini di sini ada Pak Atang yang luar biasa semangatnya. Pak Atang, selamat siang Pak Atang. Siang Pak. Nah, kita sama-sama sudah menelusuri potensi Desa Cihaur saat ini bersama ketua kelompoknya, kemudian ada dari penyuluh kehutanan. Nah, penyuluh kehutanan dan tentunya Pak Atang selaku tokoh pemudanya, tokoh masyarakat, tokoh petani di sini tentunya memiliki rencana ke depan bagaimana dan tentunya didasari oleh rasa tanggung jawab membangun negeri ini Pak. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Keinginan saya sih ya pengen maju lah Pak, kelompok masyarakat yang ada di sini ya, terutama petani-petani lah Pak yang kurang terbina ya. Pengennya ya seperti bapak-bapak datang ke sini memberi penjelasan nanti ke masyarakat ya. Membangun desa supaya maju Pak gitu. Oke, baik.
supaya terbina lah keinginan apa, terutama ya tadi apa yang dikatakan Pak Ketua Kelompok Ya. ya udah terwakili lah. Ya, tadi Pak Ketua Kelompok kan menyinggung masalah akses ya. Iya, akses. Nah, terutama ini akses lah. menurut tokoh masyarakatnya, bagaimana dengan keinginan Ketua Kelompok ingin membuat akses jalan untuk menuju ke Iya, ke daerah sini ini itu. ke daerah Iya. Wah, Loa. Ya, Ya. terutama kan GG belum tersentuh lah, Pak. ya, Terkapar keinginan dari dulu lah. Ya. Pengen. ya tentunya kan, Penghijauan. ya. Mohon dukungannya Pak, karena daya dukung dari masyarakat, dari tokoh masyarakat itu sangat penting sekali. Iya, siap Pak, saya ngedukung. Ya. Kayak Ya. gitu. Oke, terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat Ya, bagi Baraya Channel dimanapun berada yang menonton video ini, dan mudah-mudahan apa kata-kata mutiara, kalimat-kalimat yang luar biasa tadi yang tersampaikan oleh para bapak ini terdengar, disaksikan oleh tanaman dan lingkungan di sini, dan Amin. insya Allah terdengar oleh para memiliki kebijakan dan stakeholder yang terkait ataupun masyarakat yang tergelitik dalam mengembangkan potensi yang ada di sini. Nah, baik, tentunya dengan potensi yang ini bagi saya sendiri ya, nah bagi dari pihak pertanian pun sangat mengharapkan realisasi yang sudah terlaksana ya, atau terencanakan ya, rencana yang udah lagi disusun, terencanakan oleh Ketua Kelompok Tani, oleh para tokoh petani, dan oleh pemerintah desa. Namun tidak cukup sampai di sini. Tentunya mengharapkan peran aktif dari semua pihak sehingga rencana para petani yang mulia ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan tentunya tidak lepas dari bagaimana kalau di sisi pertanian tidak lepas dari peran bagaimana peran aktifnya ya dari Balai Penyuluh Pertanian, UPTD, Ketahanan Pangan dan Pertaniannya, dan semua stakeholder yang tentunya punya kepentingan dalam membangun wilayah ini. Nah, ketika salah satunya akses jalan sudah terlaksana, nah maka untuk membuktikan bahwa di sini memiliki potensi yang luar biasa, potensi pertanian yang luar biasa, bahkan saya selaku penyuluh pertanian bersama Ekbang Cihaur, kepala desa dan semua yang terlibat, pemerintah desanya, kemudian ketua BPD-nya Pak Jopan sudah memiliki tujuan yang bulat untuk membangun wilayah yang termarginalkan ini menjadi agrowisata. Nah, ketika bicara agrowisata tentunya banyak stakeholder yang akan terlibat. Salah satunya adalah nanti harus menyentuh juga dinas pariwisata. Nah, tetapi sebelum menyentuh stakeholder tersebut, SKPD yang terkait, tentunya masyarakat Desa Cihaur, kelompok tani Kiserut, nah harus memiliki dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, ya, dalam memperlancar rencana ini, ya, mendukung kegiatan ini dengan segala kewenangannya.
Kan orang yang Demikian. buka suganangan, si Haun, Sarul, Saya selaku penyuluh pertanian siap mengawal dan mendampingi para petani, kelompok tani yang begitu semangat. Kemudian di luar ini, saya juga selaku penyuluh pertanian sangat menaruh simpati, patut mangkat jempol dengan semangat pemuda tanina dan KWT-nya. Nah, KWT Sejahtera Desa Cihaur pun dan Taruna Tani Tirta Cahaya Muda bersama semua kelompok tani yang ada, kelompok tani subur, Kiserut, kemudian kelompok tani loa, Caringin, dan kelompok ternak Cikabayan siap mendukung semua rencana yang mulia ini. Baik, demikian liputan perjalanan menelusuri potensi Desa Cihaur yang masih termarginalkan, belum teroptimalkan dengan baik. Sampai di sini, mudah-mudahan dengan video ini bisa bermanfaat dan menjadi perhatian semua pihak, stakeholder, dan semua pihak yang akan terlibat dan akan menikmati nanti hasilnya. Nah, Baraya Channel, jangan lupa, tanpa peran serta aktif dari Baraya Channel dimanapun, tentunya channel ini tidak akan berkembang dengan baik. Maka dari itu, Baraya Channel memohon untuk aktif di subscriber, ya, tekan subscribernya, loncengnya, kemudian tekan juga like, ya, dan jangan lupa share ke semua grup rekan, saudara, atau grup-grup yang lain, sehingga banyak pihak-pihak yang menonton video ini. Mudah-mudahan dengan banyak yang menonton, maka banyak yang mendoakan untuk agar mungkin kerjasama antara dua desa kan mungkin lebih mudah. Keinginan kami ini bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.